Berhenti, berhenti. Jangan biarkan dia lari. Dia terkena jebakan kita. Pasti tidak akan lari jauh. Kawan-kawan, kejar dia. Di sana, ke sana. Tangkap dia. Pembawa rugi. Jaga domba mereka dengan baik. Domba-domba ini. Jika kamu kehilangan satu, jangan pulang. Tolong aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Mau apa kamu? Jangan. Ini adalah giok pusaka keluarga Fu. Bawa ini dan temui aku. Halo, Direktur Fu. Direktur Fu, orang yang menjebak Anda sudah dihukum berat. Direktur Fu, Direktur Fu, kami dengar Anda terus mencari seorang gadis desa. apakah dia akan menjadi calon istri presiden direktur? Anda tidak keberatan dengan latar belakangnya? Jawablah, 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 Direktur Fu. Dia adalah yang paling baik yang pernah kulihat. Gadis terbaik. Jika dia bersedia, dia adalah istriku, Fu Jingshen. Nona Kiao, kamu sudah hamil 1 bulan, dan 3 bayi kembar. Bagaimana ini? Aku hamil di luar nikah, jangan sampai orang tua tahu. Dasar anak nakal. Ngapain sembunyi di dalam? Cepat keluar. Iya, datang. Bu, ada apa panggil aku? Cepat bersiap, mobil pengantin Li Defu sebentar lagi sampai. Bu, maksudmu apa? Kamu mau aku menikah dengan kakek tua berumur 50-an? Kakek tua apaan? Kakak ini kan mama papa pilihkan pernikahan yang baik untukmu. Iya, si Li Defu itu. Dia kan dari desa Shuiwan, peternak babi besar setahun, bisa dapat 700-800 ribu. Dia mau sama kamu itu rezekimu, jangan tidak tahu diri. Sayang Sindro. Suamimu. Aku datang. Tuan Fu, kami dapat kabar Nyonya di desa Shuiwan. Siapkan mas kawin. Beritahu semua pemimpin desa Shuiwan. Kita dengan meriah jemput Nyonya pulang. Aduh. Bagus. Muda dan cantik. Pantatnya besar. Nantinya bisa untuk keluarga Li kita melahirkan 10-8 anak gendut. Hahaha. Paman Li. Aku mohon, biarkan aku pergi, Paman Li. Aduh. Panggil suami saja. Panggil suami. Paman Li. Aku tahu Anda ingin menikah dan punya anak. Ingin ada yang merawat sisa hidupmu, kan? Aku bisa menganggapmu sebagai ayah angkat. Aku akan mencuci dan memasak untukmu, merawatmu sampai tua dan mengurus pemakamanmu. Gua masih hidup sehat. Kamu berani mengutuk gua mati? Keluarga Fu dari ibu kota, datang untuk meminang. Kau keluar. Laporan kehamilan. Dasar wanita jalan. Kau ternyata hamil. Kamu bilang apa? Kembar 3. Tuan Kepala Suku, saya sarankan, biarkan anak durhaka ini dihukum. Pergi. Ambil alat hukuman.
Siapa yang akan menolongku? Berhenti. Ini. Apa kabar? Itu kamu. Tolong aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Mau apa kamu? Jangan. Aku tahu kamu tidak berbohong padaku. Maaf, aku terlambat. Tidak terlambat. Aku dan anak baik-baik saja. Kamu hamil? Kembar 3. Kamu menderita selama ini. Selanjutnya, aku pasti akan untukmu dan anak mendapatkan keadilan. Baiklah. Jadi ternyata kamu adalah kekasih dari anak tak berguna ini. Aduh, lihat dirimu, berpakaian rapi tapi palsu. Tapi kamu bisa membuat perut anak tak berguna ini besar. Menurutku, kamu juga pengemis. Orang-orang ini, mereka aktor bayaran yang kamu pinjam uang, kan? Dia mengandung anakmu. Kamu cari cara segera kumpulkan 500.000. Selesaikan masalah ini secara pribadi. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. $500.000? Hanya $500.000. Kamu menikahkannya dengan uang segitu. Kenapa? Kamu tidak punya uang sebanyak itu? Dengar ya, 500.000? Tidak kurang 1 sen pun. Kalau kamu tidak bisa, aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Aku suruh kepala suku menangkapmu dan memenjarakanmu. Hanya seorang kepala suku. Tanpa bukti, menjebloskan aku ke penjara? Kamu sangat berkuasa ya? Aku bilang kamu mati. Kamu bahkan tidak akan punya sisa tulang. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Ini sukarela dariku. Dia tidak memaksaku. Kamu anak durhaka. Sudah diambang kematian? Masih tidak mau bertobat. Kamu menyalahgunakan wewenang, menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan nyawa manusia. Menurutku, jabatan kepala suku ini tidak perlu kamu pegang lagi. Dengar ya. Putriku adalah calon istri dari Bos Fu, orang terkaya. Berani kamu melawan kami? Orang, kesini. Berikan pelajaran yang baik kepada 2 orang ini. Ternyata mereka mengira Hong Hong adalah wanita yang kucari. Bodoh sekali. Aduh, haha. Lihat semuanya. Dia ketakutan sampai cuma bisa tertawa. Cepat berlutut minta maaf. Aku masih bisa melepasmu dengan nyawa. Kurang ajar. Kalian tahu dia siapa? Berani suruh dia berlutut minta maaf? Percaya nggak? Aku bakal menguliti kamu. Cih, siapa dia? Cuma sama seperti cewek murahan ini. Adalah seorang gak tahu, malu, gak bisa nahan nafsu, brengsek, gak tahu, malu. Udah lama aku nggak suka kamu. Kalau kamu berani ngomong lagi, aku robek mulutmu. Dia berani mukul aku. Pak Lurah, Pak Lurah, kamu harus belain aku. Hong Hong anakku. Dia istri orang terkaya. Aku ini mertuanya. Malah ditampar brengsek ini. Itu tampar muka kamu juga. kamu. Iya, Pak Lurah. Menurutku, seharusnya laki dan perempuan ini dihukum bareng. Kalau tidak, nanti saat suamiku datang, tahu di keluarga kami, ada seorang kakak yang memalukan. Suamiku pasti akan menganggap aku orangnya bermasalah. Nantinya, pengaruh aku nikah naik derajat. Iya. Kalau Hong Hong nggak nikah sama orang terkaya, kita nggak bisa ikut dapat untung. Setuju. Biar laki dan perempuan ini dihukum bareng. Dihukum bareng. Hukum. 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 Apapun, hadapi aku saja. Kamu pergi aja, aku nggak mau nyusahin kamu. Hong Hong istri orang terkaya. Kekuasaannya besar, kita nggak bisa lawan dia.
Sudah kubilang, aku akan bertanggung jawab sama kamu dan anak. Baik. Karena semua setuju, dua orang ini bersalah. Saya sebagai lurah, ikuti keinginan rakyat. Hei, sini. Beri hukuman keras pada laki dan perempuan ini. Sampaikan perintah. Lurah Kampung Shuewan. Menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan jabatan, menghilangkan nyawa. Segera cabut jabatan lurahnya. Hukum dengan tegas. Pak Lurah, dengar-dengar. Masih pura-pura Satu telepon bisa bikin saya dipecat. Aku akan berlutut sujud. Pak Gubernur, kamu bilang apa? Aku dipecat? Kamu sebenarnya siapa? Siapa kamu sebenarnya? Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Ini adalah Tuan Fu, orang terkaya sebenarnya. Qiao Xinraulah yang akan aku Fu Jingshen nikahi. Dia akan menjadi wanita paling terhormat di seluruh kerajaan Yun. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Fu? Kalau dia Tuan Fu, kita semua selesai. Apa yang ditakuti? Pria ini masih pura-pura di sini. Qiao Fugui, kamu. Apa maksudmu? Gubernur, karena kamu gagal menghukum pasangan ini. Makanya kamu dipecat. Jadi, telepon gubernur ini adalah kebetulan. Sama sekali tidak ada hubungan dengan dua orang ini. Tentu saja. Baiklah. Hampir saja aku tertipu oleh kalian. Aduh, Nyonya Tuan Fu. Bagaimana kalau ibu mengungsi dulu dari sini? Sebentar lagi akan ada pertumpahan darah, supaya tidak mengotori mata ibu. Baik-baik. Kebetulan. Suamiku sebentar lagi akan menjemputku untuk menjadi istri keluarga kaya raya. Ayah, ibu, kita pulang, bersiap-siap. Bersiap-siap. Ayo. Minggir, minggir, minggir. Orang, sini. Tangkap pasangan busuk ini, hajar mereka, lalu buang ke gunung. Tuan Fu yang terhormat. Berhenti. Berhenti kalian ini. Berhenti untuk gubernur provinsi ini. Tuan Gubernur, kamu datang tepat waktu. Ini geng preman itu yang menyinggung istri orang terkaya. Namun, saya sudah menenangkan perasaan Nyonya dan menyuruhnya pulang untuk bersatu kembali dengan Tuan Fu. Kamu. Tuan Gubernur, jangan marah, Pak. Setelah Tuan Fu memberi penghargaan kepada Anda, jangan lupa untuk membantu saya naik jabatan. Cukup beri saya sedikit kenaikan pangkat. Duan Zixiong. Begini caramu menjadi gubernur provinsi? Gubernur yang bersih dan jujur? Kurang ajar. Berani memanggil nama gubernur secara langsung. Tuan Gubernur, jangan marah, Pak. Saya akan memberi pria ini sebuah pelajaran dan membungkam mulutnya agar dia ke depannya tidak bisa lagi bicara sembarangan. Tuan Gubernur, kumohon, bebaskan kami. Semua kesalahan ada padaku, jangan bawa dia pergi. Dasar wanita sialan. Aku. Kurang ajar. Tahukah kamu siapa yang kamu sakiti? Siapa mereka? Tuan orang terkaya. Maaf saya terlambat. Anda bermurah hati. Maafkan saya atas kelambanan saya.
Tuan terkaya. Gubernur dia benar-benar tuan terkaya, Direktur Fu. Aku sudah bilang akulah Fu Jingshen. Kiao Shinro adalah calon istriku dari keluarga Fu. Kalian semua tidak tahu siapa aku. Salah mengenali Kiao Honghong si palsu itu. Ternyata dia istri tuan terkaya. Ternyata, kamu benar-benar Direktur Fu. Tuan terkaya. Aku sudah mendengarkan omong kosong keluarga Kiao itu. Aku sudah dibutakan. Tuan berhati besar. Jangan pedulikan orang kecil seperti kami. Jangan ambil pusing. Iya. Semua karena Kiao Fugui yang berbohong. Menipu kami. Ampun salah. Kami benar-benar salah, ampuni kami. Keluarga Kiao memang pantas dihukum. Tapi kamu juga tidak luput dari hukuman. Kamu sebagai kepala desa Shuiwan tidak bisa menegakkan hukum dengan adil, membela rakyat. Malah salah paham pada Kiao Honghong. Dia adalah calon istriku dari keluarga Fu. Demi menjilat, membalikkan kebenaran. Memanfaatkan jabatan untuk memfitnah Kiao Shinro, mengancam nyawanya. Tuan terkaya. Aku tahu salah. Ampuni aku. Aku tahu salah. Ampuni aku. Sekarang aku memutuskan. Saya memutuskan sekarang untuk menghentikan semua kerjasama dengan desa Shuiwan. Kirim kepala desa ke kantor polisi. Saya ingin tahu berapa banyak kasus pembunuhan yang dia tanggung. Baik, Tidak. Saya sudah setua ini. Jika saya dipenjara, saya akan mati. Tidak. Dan kalian, para penduduk desa, memperlakukan wanita sebagai mainan, menghinanya. Hajar mereka semua, kirim ke perbatasan jadi kuli. Pergi. Takut? Dulu takut. Sekarang tidak. Ada apa? Kamu tidak enak badan? Saya hanya merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana kamu bisa menjadi orang terkaya? aduh, orang terkaya apaan? Nyonya, ganti panggilan. Panggil dia suami. Jangan mengolok-olok saya. Saya tahu. Dulu, karena kamu sedang tidak sadar. Tenang saja, saya sadar diri. Saya tidak akan mengganggu kalian. Apa yang kamu lakukan? Pergi ke rumah Kiao, ambil kakakmu. Menikah, dan ambil akta nikah. Aduh, Ini dia tuan orang terkaya mas kawin untuk kita, ya? Sekotak penuh emas, berapa nilainya ya? kaya. Kalung ini. Aku pernah lihat di TV. Sepertinya itu. Pernah dipakai putri negeri Sakura. Nilainya ratusan juta. Aku lihat punyaku apa yang ku dapat. Mantel bulu ini. Ayah bermimpi punya ini. Bagus, ayah. Mulai sekarang, aku jadi mertua tuan orang terkaya. Siapa yang berani masih berani, tidak hormat pada kita. Ini masih ada satu mantel bulu. Oh, mantel bulu, Aku juga coba. Coba pakai. mewah. Ayah, lihat. Cantik. Ini bagus. Ini bagus. Dasar bocah. Kenapa kau kembali? Hempeha. Kau cukup hebat. Kau bisa lolos dari kepala suku hidup-hidup. Kakak. Lihat. Semua ini. Semua dari tuan orang terkaya mas kawin untukku. Bagaimana? Kau tidak punya, kan? Pasti iri, ya? Singkirkan tangan kotor kalian dari mas kawinku.
Kamu berani memukul adikmu? Aku akan menghajarmu. Ayah. Kamu. Kiao Shinro, kamu gila. Kamu berani membiarkan pria ini memukul ayah kita? Baguslah. Kalian ternyata semua berhasil lolos hidup-hidup ya? Aku bilang padamu. Kita ini keluarga besar orang terkaya, loh. Kalian. Bukannya pria miskin ini aktor yang dibayar? Siapapun di antara kalian yang menghajar pria ini. Gumpalan emas ini. Miliknya. Mengambil uangku, dan menyuruh anak buahku menyerang istriku. Keluarga Kiao, kalian berani sekali. Uangmu? Aku bilang, ya. Mahar ini. Semua dari suamiku. Kalian. Siapa yang berani berpikir buruk? Aku akan lapor polisi. Biar kalian mendekam di penjara. Lapor polisi? Siapa yang bilang mau lapor polisi? Aduh. Ternyata gubernur provinsi. Gubernur provinsi? Pasti gubernur provinsi. Tahu keluarga kita punya istri orang terkaya. Datang khusus untuk menjilat dan memberi selamat. Gubernur provinsi, datangmu tepat waktu. Ada sepasang laki-laki dan perempuan nakal, berani mengincar maharku. Cepat panggil orang. Kuliti mereka untukku. Kau memaki mereka apa? Apa yang kau makian mereka? Apa yang kau makian mereka? Istri orang terkaya. Kau bilang mereka pasangan anjing. Kau tuli? Berani sekali. Aku ini, Keluarga Kiao yang kecil. Hanya semut. Berani di depan tuan terkaya. Bicara besar. Tuan Fu, bagaimana Anda ingin menangani keluarga Kiao? Saya mengikuti perintah Anda. Hidup mati mereka. Semua ditentukan oleh istri saya, Kiao Shinro, yang memutuskan. Dia. Benarkah itu Tuan Fu? Tidak. Wanita Kiao Shinro ini. Dari wajah hingga tubuh semuanya tidak sebanding denganku. Orang yang seharusnya dinikahi Tuan Fu seharusnya aku. benar. Tuan Fu, Anda bahkan mau dengan wanita sejenis Kiao Shinro. Saja mau. Kalau begitu sebaiknya ambil Hong Hong kami nikahi saja. Iya. Hong Hong kami jauh lebih baik dari wanita ini. Ratusan, ribuan kali lipat. Sampai sekarang masih keras kepala. Baik. Tuan Fu, kau boleh menikahi siapapun yang kau mau. Asalkan menikahi putri keluarga Kiao sudah cukup. Anakku, coba nasihati menantumu. Sebentar lagi ayah akan memasak hidangan dan minuman enak. Kita satu keluarga. Tidak ada dendam semalaman. Kiao Fugui, sejak kau menikahkanku dengan Li Defu, kau tidak layak menjadi ayahku. Kamu panggil aku apa? Kiao Fugui. Kiao Fugui, Kiao Fugui. Anak nakal. Aku ayahmu. Aku. Sejak kalian tidak peduli hidup matiku, bahkan bersekongkol dengan orang luar untuk menindas aku, mulai kalian tidak layak menjadi orang tua dan keluargaku. Kamu. Nak, itu semua cuma omongan marahmu. Jingshen, menghukum mereka akan mengotori tangan kita. Aku hanya berharap
Putus hubungan orang tua anak dengan mereka. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi. Semua terserah kamu. Bawa semua barangnya. Aduh, Shinro ayah salah. Uang ini tidak boleh kamu bawa. Hei, itu punyaku. Aduh, bulu mingku. Ah, bulu mingku. Bulu mingku. Pak Fu, di dalam wilayah wewenangku terjadi kejadian seperti ini, saya tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Saya rela diturunkan jabatan, pergi ke lapangan. Pergilah. Siap. Kita pulang. Baik. Shinro. 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 Selamat, Presiden Fu nyonya hamil, dan ini kembar 3. Shinro, kamu dulu menderita. Mulai sekarang, aku di sini. Kamu adalah wanita paling bahagia di dunia. Di mana ini? Ini rumahku. Mulai sekarang juga rumahmu dan anak-anak. Anak? Maksudmu aku hamil? Kata dokter, ini kembar 3. Setelah tubuhmu pulih, aku akan mengumumkan pernikahan kita. Tapi dengan latar belakangku seperti ini, keluargamu pasti tidak akan setuju, kan? Atau kau membawaku pulang untuk menggugurkan anak? Presiden Fu, aku mohon jangan gugurkan anak ini. Aku akan pergi jauh bersamanya. Aku tidak akan merepotkanmu. Pergi jauh? Apa menurutmu aku, Fu Jingshen, tidak bisa menghidupimu? Atau tidak bisa menghidupi anak kita? Apa kau harus bertanggung jawab pada mereka? Aku ayah mereka. Tentu, aku harus bertanggung jawab mengenai keluargaku. Fu Jingshen, kamu punya anak di luar nikah? Panggil dia keluar. Fu Jingshen, ternyata dia punya anak di luar nikah. Panggilkan dia keluar. Bu, apa yang kamu lakukan? Di mana wanita itu? Kau sembunyikan dia di mana? Tante, maaf ini semua salahku. Jangan menyusahkan Jingshen. Nak, kamu sungguh menderita. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Kamu harus sayang sama perempuan, bertanggung jawab. Lihatlah perutnya. Sudah sebesar ini, kenapa belum nikah? Kalau orang lain tahu, pasti jadi bahan tertawaan. Bu, ini semua salahku. Setelah dia pulih kesehatannya, kita akan menikah. Bagus sekali. Cantik dan pengertian. Di kartu ini ada 1 miliar. Ini sebagai hadiah perkenalan. Tidak, Tante. Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa panggil tante? Panggil ibu. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah saja. Ibu kita sekarang miskin, cuma uang yang ada. Dia cuma bisa membantu sebanyak ini. Terima kasih, Ibu. Aduh, enak didengar ya. Aduh anak ini, kurus sekali. Aku akan mencarikanmu pengasuh bayi terbaik di Yunguo untuk menantu perempuanku, biar gemuk dan putih. Kenapa tidak senang? Bukan. Aku cuma teringat orang tua kandungku. Padahal aku juga anak kandung mereka. Kenapa mereka hanya baik pada Kiao Hong Hong? Ada sesuatu yang harus aku beritahu padamu. Sebenarnya, kamu bukan anak kandung orang tuamu. Saya juga baru 2 hari yang lalu saat mencari keberadaanmu barulah tahu berita ini. Takut kamu sedih, makanya tidak memberitahumu. Ternyata mereka bukan orang tua kandungku. Ternyata, selama ini ketulusanku pada mereka di mata mereka hanyalah sebuah lelucon. Aku yang salah. Seharusnya aku tidak memberitahumu. Bukan begitu, aku senang kamu memberitahuku. Setidaknya aku jadi tahu selama ini mereka tidak mencintaiku. Bukan karena aku kurang baik. Tentu bukan karena dirimu. Mereka yang tidak pantas. Jingshen, bisakah kamu membantuku menemukan orang tua kandungku? Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Aku yakin, kamu pasti bisa menemukan mereka. Benarkah? Iya, tentu saja benar. Saat kita menikah nanti, mereka pasti akan datang mengantarmu menikah. Kria. Iya.
Terima kasih. Anakku, kamu di mana sebenarnya? Anakku, kamu di mana sih? Nyonya, saya yakin Anda pasti akan menemukan nona besar. Semoga saja. Asalkan aku bisa menemukannya selagi aku masih hidup, aku rela membayar berapapun harganya. Enak sekali. Selamat pagi, Nyonya. Siapa kamu? Ini pengasuh emas yang ibu carikan untukmu. Mulai sekarang dia yang akan merawatmu. Nyonya, sarapan sudah siap. Anda bisa cuci muka dan sarapan. Baik. Hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Menantu, biarkan saja dia menggendongmu. Dia laki-laki besar, kuat sekali. Kamu sekarang hamil, badannya berat. Kalau sampai terjadi sesuatu, itu masalah besar. Buka mulut. Buka mulut. Jangan, biar aku sendiri saja. Baik. Shinro dulu banyak menderita. Kita harus memperlakukannya dengan baik. Aku tahu. Duduk. Apakah aku harus makan sebanyak ini untuk sarapan? Makan lebih banyak. Dengan begitu, nutrisimu dan bayi bisa terpenuhi. Kenapa kamu merawatku seperti anak kecil? Kamu mengandung anak kita. Sudah sewajarnya aku merawatmu. Sayang, setelah kamu lahir nanti, harus bantu ayah merawat ibu. Dia benar-benar lembut. Mungkin dia melakukan ini demi anak. Makanya dia bersikap seperti ini pada kita. Bu, apa yang ibu lakukan? Mengingat Shinro akan melahirkan dalam beberapa bulan lagi, aku harus mengajarimu bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Ayo mulai. Pak Fu, Nyonya. Pelajaran pertama kita akan belajar cara mengajari anak mengganti popok. Kamu lihat saja, biarkan dia yang melakukannya. Tapi Jingshen laki-laki, mana bisa melakukan hal seperti ini? Lebih baik aku saja. Ah, laki-laki atau bukan, dia kan seorang ayah, dia harus belajar ini semua. Ayo duduk. Benar, Nyonya. Setelah Nyonya melahirkan nanti, tubuh Nyonya akan lemah. Saat itu, yang paling perlu Nyonya lakukan adalah menjalani masa nifas dengan baik. Ilmuwan juga bilang, anak yang dibesarkan ayah lebih baik untuk pertumbuhannya. Lebih baik aku saja. Pak Fu, sekarang anggap saja bayinya buang air besar, perlu Bapak ganti dan bersihkan. Buang air besar? Bapak lihat, seperti ini. Pertama buka popok bayinya. Tidak disangka. Di luar dia bos yang dingin dan angkuh. Tapi dalam urusan keluarga begitu sabar dan lembut. Anak-anak, kalian bertemu dengan ayah terbaik di dunia. Hari ini kamu capek ya? Tidak capek. Kamu yang capek. Ada apa? Ada apa? Tidak apa-apa, hanya kehamilannya sudah besar. Pinggang dan kaki terasa pegal. Itu hal yang normal, tidak apa-apa. Biarkan aku pijat kamu. Tapi, Berbaringlah.
Halo? Direktur Fu, proyek luar negeri kita mengalami masalah. Ada apa? Ada masalah apa? Shinro. Aku harus pergi ke luar negeri. Untuk beberapa hari. Kamu dan bayi di rumah tunggu aku pulang. Baik. Aku dan bayi akan menunggumu pulang. Sial, dia lupa membawa ponsel. Hei, Jingshen. Jingshen, tanganmu. Hei, Jingshen. Hei, Nyonya, di mana Direktur Fu? Jingshen baru saja pergi. Bagaimana ini? Direktur Fu pergi begitu mendadak, urusan perusahaan belum diatur. Dia sudah melakukan begitu banyak untukku. Kebetulan aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas budi padanya. Jika kamu tidak keberatan, di universitas aku belajar manajemen, aku bisa membantu. Saya belajar manajemen di universitas. Bisa membantu. Wah, itu bagus sekali. Nyonya, saya akan mengaturnya. Anda yang menggantikan posisi Direktur Fu, mengatur urusan perusahaan. Nyonya, bisa datang kerja besok? Sebagai staf biasa saya bisa. Jadi direktur, saya benar-benar tidak bisa. Tidak apa-apa. Perusahaan ini memang milik kalian berdua. Anggap saja seperti mengurus urusan rumah tangga. Hei, apa yang kau lakukan? Keluar. Jangan rusak. Apa yang kau lakukan? Keluar. Ini semua karena kalian. Desa Shuiwan, kami ditekan oleh korporasi Fu, akan menjadi desa miskin selamanya. Karena kalian, Tidak tahu malu. Kalau bukan karena kalian menindas Kiao Xinrao, kami tidak akan ikut terkena dampaknya. Jangan omong kosong. Saat itu ingin memasukkan perempuan durhaka itu ke dalam kurungan babi, kalian juga ikut bagian. Sekarang malah memusuhi korporasi Fu. Kalian hanya lupa budi. jangan buang waktu dengan mereka, usir mereka dari desa Shuiwan. Mungkin Direktur Fu bisa memberi kita jalan keluar. Benar, pembawa sial. Keluar. Ayah, ibu, bagaimana ini? Kalau begini terus, kita pasti akan kehilangan tempat tinggal. Jangan marah, jangan marah. Hong Hong, jangan menangis. Ini semua uang keluarga kita. Kamu sekarang pergi ke kota, apapun caranya. Harus menggugurkan anak Kiao Xinrao. Gantikan dia dan nikahi Direktur Fu. Ayah, ibu. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku pasti akan membuat Kiao Xinrao selalu berada di bawah kakiku. Dengarkan semua. Hari ini istri direktur akan datang ke perusahaan, menggantikan jabatan di korporasi Fu. Semua orang, semangat, sambut dengan baik. Baik, kami pasti akan menjamu Nyonya dengan baik. Tidak, baju yang dibelikan ibu dan Jingshen untukku terlalu mahal, lebih baik tidak mencolok. Ai, mana seragam kerjaku? Hei, aku cuma lulusan SMP, aku susah payah di perusahaan Fu ini, aku dapat kerja sebagai pembersih. Bahkan pekerjaan ini ada yang mau merebutnya dariku. Kesal banget. Ini ternyata semua merek mewah, karena aku yang menemukan. Maka ini semua jadi milikku, hahaha. Waktunya hampir tiba. Aku harus pergi ke luar negeri, bertemu dengan Direktur Fu kalian jangan sampai gagal. Wah, ternyata ini perusahaan Jingshen ya. Pembersih sialan. Kamu sudah mengotori karpet merah yang disediakan untuk menyambut istri direktur. Maaf. Sebenarnya aku adalah istri Fu Jingshen.
Sepatu edisi terbatas Dior, tas Hermes, dan perhiasan Chanel ini pasti istri Direktur Fu. Selamat datang, istri Direktur. Halo, Nyonya. Nyonya. Halo, Nyonya. Kalian memanggil saya Nyonya? Wah, Nyonya, jangan merendah diri. Asisten khusus sudah memberitahu, setelah Pak Fu pergi dinas, Anda akan menggantikan urusan perusahaan. Ternyata Fu Jingshen sudah sangat mencintaiku. Aku tahu, dia tidak mungkin tertarik pada Kiao Shinro yang kampungan itu. Benar, akulah Nyonya Presdir kalian. Xiao Hong Hong, kamu berbohong lagi? Kiao Shinro, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu pakai bajuku, padahal akulah yang menjadi milik Fu Jingshen? Kurang ajar. Nyonya Bos Fu bukanlah yang bisa kamu tiru. Memang, kamu tidak lihat siapa dirimu. Nyonya Presdir kami sudah pasti gadis terhormat dari keluarga bangsawan. Kamu, seorang pembersih kotor, bahkan tidak layak membersihkan sepatunya. Pembersih? Tampaknya Fu Jingshen benar-benar bosan dengannya. Kebetulan, bisa memanfaatkan kesempatan ini, menyingkirkan janin haram di perutnya. Anu, aku baru pulang dari liburan di Hawaii, sedikit lelah. Kamu, pijat aku sekarang. HMPH. Hei, kenapa kamu bengong? Ini Nyonya memberikan promosi padamu. Cepat ikuti, cepat. Xiao Hong Hong, ini perusahaan suamiku. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak semena-mena. Nyonya, ku dengar Bos Fu sedang tidak di kantor. Kita datang lagi lain kali saja. Tidak usah buru-buru, nanti bicara kerjasama setelah dia kembali. Kita lebih baik mencari putriku, itu yang lebih penting. Ayo. Enak jadi orang kaya ya. Aku bisa setiap jenis bubble tea cuman dicoba satu teguk gak sayang duit, haha. Kamu agak kuat dong, kamu belum makan ya? Kamu sengaja ya kuat-kuatan? Berani juga ngelindur? Aku gak percaya, aku gak kena kamu. Ah aduh. Nyonya, apa kamu tidak apa-apa? Ada apa? Dasar petugas kebersihan sialan. Kamu berani tidak sopan sama Nyonya? Nyonya, aku tidak sengaja. Semua gara-gara petugas kebersihan sialan ini. Semua gara-gara dia. Ternyata Nyonya kamu suka cara pijat seperti ini ya? Kalau begitu biar dia yang melayani kamu. Kiao Shinro, aku belum selesai denganmu. Sayang dengar dari asisten Leng kamu sedang membantu mengelola perusahaan untukku. Semua lancar. Shinro, kata asisten Leng kamu membantu mengelola perusahaanku? Semua lancar? Lancar, mereka semua baik padaku. Baik, setelah selesai, aku akan pulang. Tunggu, aku, di rumah. Aku. Jaga dirimu baik-baik ya. Aku sayang kamu muah. Kok kamu kedinginan? Pak Fu, apa Anda masih diri sendiri? Atau, apa Anda kesurupan cinta? Baca semua ini. Sampai selesai, jangan tidur. Ini, Aku mau ulangi sekali lagi, cara ganti popok. Ini toilet wanita, kamu salah masuk. Aku tidak salah. Oh, berarti aku yang salah. Sayang, kamu juga tidak salah. Sayang, kamu juga tidak salah jalan. Apa sih? Lepaskan aku. Dengar dari istri Direktur Fu, kamu belum menikah. Sudah hamil duluan sama orang lain. Aku belum pernah main. Pembantu dari desa, hari ini biar aku juga enak.
Pergi, tanpa izinku. Siapapun tidak boleh masuk. Selamat pagi, Direktur Fu. Direktur Fu, kali ini berkat Anda yang menyelamatkan keadaan, proyek kita dengan luar negeri bisa berjalan lancar, membuat Fu Group menghasilkan miliaran per hari. Itu berkat Nyonya, yang bersedia membantu mengurus urusan perusahaan, sehingga aku bisa tenang pergi dinas. Kalung ini adalah Ratu Inggris barang antik yang pernah dikoleksi, tidak ada duanya di dunia. Anda membelinya untuk diberikan kepada Nyonya, Nyonya pasti senang. Dan, Di mana Nyonya? ada di kantor di lantai atas. Saya antar Anda ke sana. Ayo. Mana istri? Katanya, istri sedang di toilet. Pergi lihat. Jangan mendekat. Tolong, tolong. Kamu tidak apa-apa? Jingsen, benarkah kamu? Kamu sudah pulang? Aku sudah kembali. Suamiku ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Aku... Orang kurang ajar mana yang merusak urusanku? Fuzong, Tadi tangan mana yang menyentuh istriku? apa? Istri? Kamu bilang dia istri direktur yang sebenarnya? Leng Tezu. Karena ada yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka lakukan kebiri kimia padanya. Usir dari Kyoto. Baik. Direktur, Nyonya. Direktur, Ayo kita kembali. Waktunya sudah hampir. Wang Qiang pasti sudah selesai. Ayo kita pergi menjebak perselingkuhan. Nyonya, lihat, itu wanita itu. Ternyata memeluk Wang Qiang begitu erat. Kelihatannya baru saja selesai berbuat, kakinya lemas. Hei, berhenti. Qiao Xinrao, kamu berani dengan pria lain berselingkuh di perusahaan, kamu dipecat. Kamu malah dengan laki-laki lain berselingkuh di kantor. Kamu dipecat. Fu, Pak Fu. Bagaimana mungkin Pak Fu bersama Kiao Xinrao? Nyonya, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu panggil dia Nyonya? Ya, Pak Fu, bukankah dia tunangan Anda? Kiao Hong Hong, kamu berani sekali. Orang yang ingin aku nikahi, Fu Jingshen ini. Dari awal hingga akhir hanya Kiao Xinrao seorang. Pak Fu, bukankah Anda mencintaiku? Ingin menikahiku, sehingga kau suruh mereka menyambutku sebagai istri presdir? Xiao Hong Hong, kalau kamu nanti berani macam-macam padaku dan anakku lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau dia kenapa-napa, kamu yang akan kusalahkan. Hei, apa mungkin dari awal hingga akhir yang ingin dinikahi Fu Jingsen adalah Kiao Xinrao? Kiao Hong Hong, beri kami penjelasan, apa benar kamu istri presdir? Kenapa aku bukan? Itu. Presdir konglomerat punya 2-3 wanita kan wajar? Kalau kalian tidak percaya 2 hari lagi, Pak Fu akan mengumumkan pernikahan kita. Fu Jingshen harus mendapatkanmu. Kamu bagaimana? Aku tidak apa-apa, Jingshen. Jika kamu, karena anak di perutku baru menikahiku, aku tidak ingin menjadi bebanmu. Kenapa tiba-tiba berkata begitu? Mereka semua bilang, Kiao Hong Hong lah yang paling kamu cintai. Mereka semua bilang, Kiao Hong Hong adalah orang yang paling kamu cintai. Kamu ketawa apa? Apa kamu juga pikir, aku tidak tahu diri? Berani bersaing dengan Kiao Hong Hong, orang yang begitu hebat untuk merebutmu. Sayang, mataku tidak buta. Orang seperti Kiao Hong Hong, mana bisa dibandingkan denganmu? Tapi dari kecil sampai besar, mereka semua bilang Kiao Hong Hong lebih baik dariku. Mereka juga bilang Kiao Hong Hong. Kenapa kamu cium aku lagi?
Sinrao, maukah kamu menikah denganku? 3, 2, 1, senyum. Tidak kusangka aku menikah begitu saja. Hei, ngapain? Barang berharga, serahkan suami untuk disimpan. 3 hari lagi, kita di Hotel Yunding mengadakan pesta pertunangan. Itu tidak terlalu tergesa-gesa? Orang tua kandungku belum ditemukan. Aku hanya ingin seluruh dunia tahu kamu adalah istriku. Sayang, kamu setuju dulu mengadakan pesta pertunangan denganku, ya? Setelah menemukan orang tuamu, baru biarkan mereka dengan megah mengantarkanmu menikah. Baik. Memilikimu sungguh baik. Astaga, Pak Fu benar-benar mengumumkan pernikahannya. Benarkah? Benar loh Nyonya, aku tidak akan lagi meragukan identitasmu. Benar-benar Tuhan membantu saya. Aku sedang bingung bagaimana memastikan identitasku sebagai Nyonya Fu Jingsen ternyata mengumumkan pertunangan. Nyonya maaf, kami tidak mengenali Anda sebelumnya. Bisakah Anda mengajak kami ke pesta pertunangan? Ya, kami belum pernah menghadiri pesta semewah ini. Nyonya bawalah kami ke sana. Ya, Benar, Nyonya, ajak kami ke sana. Baiklah, aku akan memaafkan kalian. Dan membawa kalian untuk melihat-lihat. Nyonya. Ini cincin pertunangan Anda kan? Benar-benar besar dan berkilau. Ku dengar beberapa hari lalu, Direktur Fu pergi dinas ke luar negeri khusus dari rumah lelang Jiadeli menghabiskan 100 juta untuk membeli cincin berlian pasti ini, kan? Astaga, Nyonya Presdir terlalu memanjakan Anda. Ya ampun, iri banget. Tak kusangka cincin yang kubeli dari toko murah bisa menipu mereka. Apakah itu petugas kebersihan waktu itu? Petugas kebersihan itu berani datang kerja? Ini perusahaan suamiku. Kenapa aku tidak boleh datang? Jangan kira kami tidak tahu, Direktur Fu akan bertunangan dengan Nona Kiao, dan kamu adalah selingkuhan yang dibuang oleh Direktur Fu. Lihat di tangannya dia memakai cincin yang sama persis dengan milik Nyonya. Benar-benar sama. Cincin kawin yang sama persis dengan ibu. Kamu tukang bersih-bersih sialan. Kamu berpura-pura jadi ibu saja sudah cukup. Tapi ternyata kamu juga pakai cincin yang sama dengan ibu, cincin berlian yang sama. Aku tidak. Cincin ini diberikan oleh suamiku. Masih berani ngeles? Menurutku, Kamu cuma peniru dari desa. kamu pakai baju palsu dan cincin murahan biar dilirik sama Direktur Fu. Mimpi kali. Kiao Sinro, kamu, sekuat apapun kamu meniruku, kamu, satu ujung jariku pun tidak akan bisa menyamai. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Serahkan, kembalikan cincinku. Cincin palsu begini, tentu aku sebagai ibu harus membuang yang palsu. Syukurlah tidak apa-apa. Ini pemberian Jingshen, tidak boleh rusak. Kiao Hong Hong, cincin ini dibeli Jingshen dari rumah lelang Jiadeli dengan harga tinggi, di dalamnya ada kode anti palsu khusus. Kalau kalian tidak percaya, bisa verifikasi ke pusat Jiadeli. Tidak usah repot-repot. Kode anti palsu Jiadeli bisa dipindai pakai HP. Ada apa ini? Cincin murahan ini ternyata benar-benar terpindai, informasi resmi dari Jiadeli. Cincinnya yang asli, ya? Mungkin Kiao Sinro yang sebenarnya, istri Direktur Fu. Jangan-jangan Kiao Sinro adalah istri Presiden Fu? Istri Presiden Fu, kan? Hei. Cincin ini bahkan tidak ada kode anti palsu khusus, sama sekali tidak ada. Apalagi alasannya? Karena dia sama sekali bukan istri presiden. Sedangkan akulah istri Fu Jingshen. Baik, ternyata kamu berani menipuku. Nyonya maaf, kami yang buta sebelumnya. Kumohon maafkan kami. Iya. Kalian mau apa? Hanya kode murahan. Sama sekali tidak membuktikan apapun. Apa maksudmu? Sekarang teknologi palsu sudah canggih. Kode murahanmu situs web murahan, siapapun bisa membuatnya. Sedangkan cincinku ini itu adalah barang antik yang pernah dipakai Ratu Kerajaan Elang. Nilainya lebih dari 100 juta.
Aku khawatir itu rusak, makanya tidak kuukir kode anti palsu. Ada masalah? Sepertinya dia juga ada benarnya. Cincin antik ini hanya satu-satunya di dunia. Unik dan tak ada duanya. Kalau diukir kode anti palsu, maka akan hilang nilai koleksinya yang asli. Baik, ternyata kamu berani menipuku. Hampir saja aku tertipu lagi oleh kamu yang dari kampung miskin sepertimu. Hamil saja berani bicara sembarangan. Kamu tidak takut anakmu kena karma? Betul. Entah siapa bapak anak haram ini. Membiarkanmu keluar menggoda suami orang. Kalau aku laki-laki yang dikhianati, aku akan loncat ke sungai dan mati. Diam kalian semua. Kalian menggangguku aku bisa tahan. Tapi jika kalian berani lagi memaki anakku dan Fu Jingshen, aku tidak akan segan. Kembalikan. Hei, aduh. Yao Xinro memukul anjing pun lihat pemiliknya. Kamu berani main-main di depanku? Aku tidak akan melepaskanmu. Presiden Fu, saya antar makan siang. Pagi ini ke kantor Presiden Fu sudah bolak-balik 4-5 kali. Tidak tahu malu. Yang asli masih duduk di sini. Dia berani seenaknya. Nyonya, kamu jangan biarkan dia begitu saja. Jingshen, aku dengar dari asisten Leng, kamu belum makan siang. Aku di dapur kantor aku masak beberapa makanan rumahan untukmu makan selagi hangat. Kamu menangis. Enggak, tadi ada pasir masuk ke mata. Jujur, Jingshen mengelola perusahaan sebesar ini sudah sangat sibuk. Aku tidak bisa membuatnya khawatir tentang urusanku lagi. Aku tidak berbohong padamu. Kamu lihat apa? ini adalah 3 hari lagi beberapa tempat untuk pertunangan. Kita lihat saja, yang mana yang kamu suka. Biaya tempat ini ternyata 100 juta. Sayang, apa kamu latihan ilmu kepala besi? Oh, maaf, aku tiupkan. Gimana? Sudah enakan? Tidak. Pak Fu. Nasib jomblo juga nasib Pak Fu, tolong lebih hati-hati. Pak Fu, hati-hati ya. Kalau nggak ada urusan lain, saya pergi dulu ya. Ini semua urusan rumah tangga. Kamu kenapa sih? Saya sekarang sudah menikah. Kalau masuk kantor, bisa ngetuk pintu dulu nggak? Maaf, Pak Fu. Ini saya. Masih belum bisa menerima bahwa Anda. Beneran? Pohon besi berbunga? Ada urusan? Rapat dengan grup Zhou, mulai 5 menit lagi. Ngantuk. Iya, waktu hamil itu, pasti sering ngantuk. Kemari. Kalau gitu, tidur yang nyenyak di sini. Oh ya, ibu saya memanggil ahli kuku untukmu. Nanti, dia akan membuat kuku pengantin untukmu. Kuku pengantin? Yaitu yang dipakai artis-artis di TV, yang sering mereka pakai. Iya, ibu bilang. Apa yang orang lain punya, kamu juga harus punya. Yang orang lain tidak punya, kamu harus lebih punya. Tidak, kalau pakai itu, aku nggak bisa kerja. Istriku, aku menikahimu untuk membuatmu bahagia. Pekerjaan berat ini, biar orang lain yang lakukan, ya? Iya, baik. Aku ikut kata-katamu. Sayang. Hei, Pak Fu, menurut saya, Anda bisa. Di kantor ini, membuat kamar tersembunyi, selain untuk istri Bapak beristirahat, juga bisa untuk kalian berdua bermesraan. Kepalamu ini, setiap hari, mikir apa sih? Maaf, Pak Fu. Saya yang kotor pikiran. Saran bagus, atur saja. Baik, siap. Dasar perempuan jalang, kamu masih tegang tidur? Kamu ngapain?
Ngapain? Tentu saja memberimu ini. Si perempuan tidak tahu malu ini, cuci bersih. Siapa tahu di badan ini ada bakteri atau tidak. Ambilkan obat serangga, aku mau sterilkan seluruh tubuhnya. Hei, kalian mau ngapain sih? Nyonya, Nyonya. Halo, Nyonya, aku desainer kuku. Daniel Pak Fu menyuruhku ke sini untuk mendesain kuku pernikahanmu. Nyonya kau memanggilnya? Ya, wanita ini, auranya sangat luar biasa. Sekilas terlihat seperti istri Presdir. Ternyata dia belum pernah bertemu istri Presdir ya. Desainer, Daniel, kau salah orang. Ini yang benar, istri presdir kami. Nyonya, maaf ya nah, wanita ini auranya benar-benar terlalu menonjol. Jadi salah orang, kalau begitu, kita mulai saja. Orang kaya memang tahu menikmati hidup. Kuku pernikahan ini cantik banget ya. Ya ampun, batu tempel di atasnya, ternyata semua batu permata langka, satu kotak setidaknya bernilai 500.000. Aku benar-benar istri Presdir. Tapi ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Aku coba lebih awal juga tidak berlebihan kan. Yang ini saja. Kuku pernikahan ini terlalu mahal, Jingshen. Sudah cukup baik padaku. Aku tidak bisa membuatnya boros seperti ini. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan. Sayang, kangen aku ya? Jingshen, kuku pernikahan ini, apa sudah kau beli? Kalau belum dibeli, aku tidak jadi, aku tidak mau lagi. Aku nggak mau melakukannya. Kenapa sih? Apa karena terlalu mahal? Kalau aku mengaku karena uang, dia pasti nggak akan mengizinkanku. Bukan. Aku nggak suka semuanya. Setujui aku dong. Baik, semuanya sesuai keinginan sayang. Apa aku nggak salah lihat? Pak Fu sedang tersenyum. Pak Zhou, apa Anda nggak mencium baunya? Di udara ini, penuh dengan bau asam cinta. Kamu nggak perlu makan malam. Kenapa begitu? Ke sini, pakan cintanya melimpah. Wah, Nyonya, tanganmu cantik banget. Wah, tangan Nyonya cantik banget. Kamu gerak-gerik sama seperti di TV, seperti putri kerajaan. Hahaha. Kiao Xinrou, apa kamu iri sama aku, Nyonya? Tanganku penuh berlian. Nilainya lebih dari 100 juta. Aku iri apa? Kalau kamu suka, kamu bayar sendiri. Ternyata tidak bisa naik ke panggung, dasar orang miskin. Kuku pernikahan ini dibeli Pak Fu untuk Nyonya, pasti Pak Fu yang bayar. Iya dong. Suamiku sangat mencintaiku. Mana mungkin dia akan menyuruhku bayar. Halo. Oh, oke. Saya mengerti. Kuku pernikahan ini aku suka banget, ambil ini saja. Baik, Nyonya. Nail art ini totalnya 120 juta. Mau bayar pakai kartu atau cek? Kartu atau cek? Kamu. Maksudmu apa? Suamiku itu orang terkaya di negara ini. Kamu minta uang padaku? Jadi, jangan-jangan kamu sudah mengambil uang Pak Fu, sekarang malah mau memeras Nyonya? Hati-hati, kami akan melaporkanmu ke polisi. Maaf, Nyonya. Pak Fu tadi menelepon saya bilang tidak akan membayar. Kalau Nyonya suka, bisa bayar sendiri. Bagaimana bisa begini? Ngapain melongo? Cepat lepaskan kuku pernikahan ini. Cepat copot. Semua dilepas. Cepat, cepat. Kiao Hong Hong, kamu sebagai istri direktur utama, set kuku pernikahan ini masa tidak mampu membelinya. Omong kosong. Mana mungkin aku tidak mampu membelinya? Aku baru sadar aku alergi sama barang ini. Enggak boleh. Ya, kamu jangan-jangan iri sama istri direktur utama. Kalau mampu, beli sendiri dong. Dia, seorang OB bau dari desa. Kalau dia bisa membeli kuku semahal ini, aku akan berlutut dan bersujud minta maaf padanya. Itu kata-katamu sendiri.
Di kartu ini, ada 1 miliar sebagai hadiah untukmu. Set kuku pernikahan ini aku ambil. Kiao Shinro. Apa kamu kebanyakan nonton drama pendek? Kamu pikir asalkan ambil kartu sembarangan bisa tarik uang? Pantas saja orang miskin yang tidak bisa tampil. Kok bisa begini? Ternyata Anda adalah istri Presiden Direktur. Kartu Kiao Hong Hong sudah habis saya pakai. Sekarang kamu bisa menepati janjimu. Minta maaf sambil berlutut ya. Aku kenal kartu ini. Kartu ini adalah kartu naga tertinggi dari Yun Guo. Hanya keluarga Fu, orang terkaya, yang memilikinya. Dia benar-benar istri Presiden Direktur. Aku tahu. Kartu ini pasti dari suamiku untuk memeliharamu. Baru diberikan, kan? Kebetulan hari ini dikembalikan padaku. Hei, Kiao Hong Hong, aku sudah memberi kamu banyak kesempatan, tapi kamu berulang kali mencari masalah denganku. Sekarang, kalian pergi semua dari sini. Setelah ini di Jingdu, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Jangan, Nyonya. Jangan usir kami keluar. Masih belum pergi? Apa kalian mau Pak Fu datang sendiri? Menghukum kalian sendiri. Kalau Pak Fu datang, tahu kita menganiaya Nyonya, pasti akan menguliti kita. Tidak bisa, harus cepat pergi. Kiao Shinrao, aku tidak akan melepaskanmu. Terima kasih tadi. Nyonya terlalu sopan. Set kuku ini sudah kotor. Begini. Setelah saya pulang, sepanjang malam membuatkan satu set khusus untuk Nyonya. Bagaimana menurut Nyonya? Terima kasih, kalau begitu saya antar Nyonya keluar. Nyonya, saya punya permintaan yang agak lancang. Tidak tahu apakah boleh saya sampaikan. Boleh saja. Terus terang saja, saya sudah menikah bertahun-tahun. Tapi istri saya tidak bisa hamil. Saya pernah dengar obat tradisional, katanya dengan memegang perut ibu hamil bisa meningkatkan kemungkinan hamil. Tidak tahu, apakah saya? Boleh. Terima kasih, Nyonya. Nyonya sangat baik hati. Saya akan menjadi ayah. Ayo. Baiklah. Ternyata anak haram dalam perutnya ini ternyata miliknya. Ternyata itu miliknya. Aku bilang juga. Dia orang miskin dari desa. Mana mungkin punya kartu hitam premium? Ternyata ada pria yang membantunya berpura-pura. Jadi, dia sama sekali bukan istri presdir atau apalah. Kita semua tertipu. Nyonya, maaf tadi kami salah. Kamu jangan biarkan wanita itu pergi begitu saja. Ya. Karena wanita Kiao Shinrao ini secara sukarela memberikan bukti ke tanganku, wanita itu pasti tidak akan melepaskannya. Aku tunggu sampai Fu Jingshen tahu sifat aslimu, masih mau menikah denganmu atau tidak. Bagaimana dong? Hari ini untuk membuat Kiao Hong Hong marah aku malah menghabiskan lebih dari 100 juta. Jingshen tahu tidak tahu apakah dia akan marah. Kamu ngapain? Kamu kelihatannya agak tidak senang. Apa kamu marah? Direktur Fu, semoga kita kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Direktur Fu, anak di perut Kiao Shinrao bukan anakmu. Jingshen. Kenapa kamu tidak peduli padaku? Kamu benar-benar marah? Aku sangat marah. Kamu ngapain? Aku sudah marah. Masa tidak boleh minta bunga sedikit? Memang aku yang salah. Ya, harusnya kasih bunga. Aku akan tulis surat utang sekarang.
Hal seperti ini bisa ditulis surat utang? Aku tahu, hari ini aku menghabiskan lebih dari 100 juta darimu. Yang tidak akan bisa kubayar seumur hidupku. Tapi aku bisa bekerja keras. Membayar sebanyak yang aku bisa. 100 juta. Ternyata kamu terus membicarakan hal ini. Maksudmu bukan itu? Ini yang dikirim Kiao Hong Hong padaku. Coba lihat dulu. Kiao Hong Hong itu ngawur. Anakku adalah anakmu. Apa kamu tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Lalu kenapa kamu masih marah? Aku marah karena kamu begitu ceroboh. Kamu tahu tidak, video seperti ini bocor untukmu, dan bayinya berdampak besar. Aku khawatir padamu. Ternyata ini rasa dipercaya tanpa syarat. Kalau begitu, aku tidak boleh membuatnya rugi. Baik, aku akan tulis surat utang sekarang. Untuk apa tulis surat utang? Semua milikku adalah milikmu, bahkan nyawa pun. Hei, lepaskan aku, lepaskan. Ibu, Hong Hong, kok kamu pulang? Aduh, ada apa ini? Ada apa? Muka babak belur. ayah. Ibu, aku membuat masalah dengan Direktur Fu. Dia menyuruh kita pergi dari Yungwo dalam 3 hari. Apa ini sebenarnya? Iya, Karena saya mengirim video ke Direktur Fu. SMS ini dikirim olehmu. Direktur Fu, kakak saya yang mengkhianati Anda, itu salahnya. Kenapa Anda menangkap saya? Hajar dan usir dari kerajaan Yun. Direktur Fu, Kiao Shinro yang genit dan tidak setia. Kenapa kamu menyakitiku? Apapun yang terjadi, aku akan percaya pada istriku. Adapun kamu, aku akan membuatmu tahu. Apa itu neraka? Lakukan. Tidak. Jangan. Jangan. Yao Xinrou, si jalang. Apa yang diberikan kepada Fu Jingshen sehingga dia terpesona, sampai membuatnya sangat tergila-gila. benar. Dia lebih suka menjadi ayah bagi anak haram itu daripada menikahi Hong Hong kita. Apa dia punya masalah? Permisi, apakah ini keluarga Kiao di desa Shuiwan? Kalian siapa? Masuk. Ini adalah dari kepala keluarga kami mahar untuk Nona Kiao. Selamat menikah untuk Nona Kiao dan Direktur Fu. Selamat menikah untuk Nona Kiao dan Wakil Direktur. Selamat menikah untuk Nona Kiao dan Wakil Direktur. Selamat menikah. Mahar? Maksudmu, semua ini benar-benar pemberian Pak Fu untukku? Aku sudah tahu. Tidak ada pria normal manapun yang mau menjadi ayah untuk anak orang lain. Nak, pasti Pak Fu. Sudah melihat jelas wanita murahan itu. Wajah aslinya. Dan tahu bahwa kamulah yang terbaik. Aku benar-benar akan menjadi istri orang terkaya. Ayah, ibu, Kita akhirnya akan menjadi orang yang dihormati. Semua urusan sudah selesai. Sudah selesai, Nyonya. Aku tidak mengerti, kenapa Anda tidak masuk, menemui Nona besar, dan memberitahunya, bahwa dia adalah dari keluarga Qian di Jingdu, putri yang telah lama dicari. Aku sudah tidak akan hidup lama. Bertemu sekarang hanya akan menambah kesedihan. Ini wasiatku. Setelah aku meninggal, semua harta, berikan kepada putriku, Kiao Shinro. Nyonya, Nyonya. Jangan, jangan. Jangan. Jangan.
Nak. Nak, kemana anakku pergi? Mama, Anakku, Mama. Ma, ya? Ada apa? Mimpi buruk? Jingshen, aku bermimpi ibuku kecelakaan. Kau pikir, apakah dia sudah meninggal? Tidak mungkin. Keluargamu tidak apa-apa. Hei, Pak Fu, kami menemukan ibu Nyonya. Keberadaannya. Lanjutkan bicara. Hanya saja dia sakit parah. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit pertama Kyoto. Ada apa? Dia sedang hamil sekarang. Kalau tahu, akan khawatir. Asisten Leng bilang, ibumu sudah ditemukan. Kalau begitu, kita cari dia sekarang. Ayo. Dia tidak di Kyoto. Dia bilang, pada hari pertunangan kita, akan datang ke tempat acara. Jingshen, terima kasih. Terima kasih sudah membantu menemukan keluargaku. Bisa bertemu denganmu sungguh luar biasa. Aduh, aduh, aduh. Hei, silakan masuk, silakan. Silakan nikmati, silakan. Haha. Hiao Shinro, wanita itu bukannya dulu dia sombong? Sekarang bukankah ini Hong-Hong kita yang akan menikah dengan Bos Fu? Haha ayah, ibu. Waktu keberuntungan sudah dekat. Jingsen seharusnya sudah datang. Ada apa? Hotel Puncak Awan ini bukannya sudah dipesan Pak Fu? Kenapa ada wanita lain lagi? Mungkin. Yang satu adalah pengantin wanita, yang lainnya datang untuk merebut pengantin. Hiao Shinro. Apa yang kamu lakukan di sini? Direktur Fu akan menikahi Hong Hong sebagai istri. Jika kamu berani membuat masalah, awas aku akan mengulitimu. Yao Fugui, hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Jingshen. Kenapa kalian ada di sini? Aduh, jangan sombong deh. Siapa yang tidak tahu, Direktur Fu sudah tahu bahwa kamu hamil anak haram. Dia sudah mengusirmu. Kakak, aku tahu kamu merasa tidak puas, lagi iri dan cemburu padaku. Tapi Jingsen, orang yang dia cintai adalah aku. Kamu mengganggu hubungan kami, artinya kamu orang ketiga. Perempuan ini gila? Ya. Hamil anak orang lain. Masa suruh Direktur Fu nerima? Kalian lihat baik-baik. Akulah istri Fu Jingshen. ini ternyata benar-benar surat nikah dengan Direktur Fu. Surat nikah apaan? Ini palsu. Kemarin, Fu Jingsen bahkan menyuruh orang pergi ke rumahku untuk melamar. Dia tidak akan menikahimu. Yao Hong Hong, kamu. Kenapa aku robek surat nikah palsumu? Kamu sakit hati. Ya, benar juga. Kamu orang miskin, mana bisa dibandingkan dengan kami orang kaya. Bilang, surat nikah palsumu ini, berapa biayanya? Aku ganti. Minta maaf. 100.000, cukup tidak? Aku suruh kamu minta maaf. Aku suruh kamu minta maaf. 200. Cukup nggak? 1.000. Cukup nggak? Kamu cari mati. Aduh. Anakku. Berani kau sama aku? Orang. Tangkap dia. Pukul dia. Terus buang. Dasar murahan, berani bikin kacau, pesta pertunangan nyonya, aku bunuh kau.
Bagaimana kondisi Nyonya Qian? Kata dokter, dia kena penyakit langka, kemungkinan sembuh kecil, tinggal sebulan lagi. Nak, kita cepat ke pesta pernikahan. Shinro kenapa-napa? Berani macam-macam dengan wanitaku, cari mati. Shinro. Tidak. Jangan kenapa-napa. Qiao Hong Hong, kamu merebut tempatku, nanti Jing Shen datang. Dia pasti akan membalaskan dendamku. Dan untuk anak kita, Dasar perempuan. Kamu berani naksir suamiku? Baiklah. Kalau kamu begitu butuh pria, kalian bawa dan jual dia ke daerah perbatasan, daerah tak bertuan. Aku akan membuatnya digilir banyak pria, dan selamanya menjadi budak nafsu pria. Seret dia keluar. lepaskan aku. Bawa pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Berani-beraninya kalian. Wah, menantuku sayang. Kamu datang tepat waktu. Dasar perempuan jalang. Karena kamu meninggalkannya, dia mengamuk di pesta tunangan. Aku suruh orang mengusirnya keluar. Hahaha. Apa yang kau katakan padanya? Sundel, Iya, Apa yang kau katakan padanya? Sundel, Apa yang kau katakan padanya? Sundel. Wu Jingsen, kamu ngapain? Ayahku itu mertuamu loh. Kapan aku bilang padamu? Aku akan bertunangan denganmu. Mana pantas kau? Kamu, apa maksudmu? Beberapa hari lalu bukankah kau menyuruh orang datang ke rumah kami bawa lamaran? Lihat, baju dan pesiwesan ini semua kubeli dengan uang yang kau berikan. Qiao Hong Hong, aku bilang sekali lagi, yang terakhir, istriku hanya Qiao Shinro, seorang seumur hidupku. Sedangkan kalian, panggil orang-orang yang tidak menghormati istriku ini. Semut yang kurang ajar, Usir dari kota Yun. Biarkan mereka jadi pengemis seumur hidup. kalian ngapain? Kalian ngapain? Ngapain? Fu Jingsen, kau gila? Anak di perutnya sama sekali bukan milikmu, kau masih mau menikah dengannya. Iya. Kau tinggalkan putriku Hong Hong yang masih perawan. Kau tidak mau menikahinya. Kau malah mau menikahi wanita ini. Aduh, Bicara buruk tentang menantu perempuanku lagi, akan kubisukan mulutmu. Semua lihat baik-baik. Ini adalah tes DNA antara aku dan anak yang dikandung Qiao Shinro. Wu Jingsen, ternyata benar-benar ayah dari anak-anak ini. Tidak. Padahal aku melihat dengan mataku sendiri dia dan Daniel saling melirik. Daniel juga bilang, Dia akan menjadi ayah. Itu karena Daniel setelah menikah dengan istrinya, Tidak kunjung hamil. dia menyentuhku untuk ikut mendapatkan keberuntungan kehamilanku. Bawa pergi. tidak. Ku dengar ada yang mengganggu putriku. Lihat siapa yang berani begitu. Ibu mertua. Dia sudah sadar. Bukankah itu miliarder tersembunyi dari keluarga Qian? Kenapa dia datang ke sini? Kekuatan keluarga Qian sangat dalam dan tak terduga ku dengar bisa menyaingi keluarga Fu. Astaga. Anakku. Sayangku, akhirnya mama menemukanmu. Anakku, wanita kaya tua ini, kenapa dia memanggilku anak? Kamu tidak ingat mama, kan? Benar juga. Saat kita berpisah dulu, kamu baru berusia 3 tahun. Kenapa aku yakin belum pernah bertemu dengannya? Tapi dia memberiku perasaan yang sangat akrab dan hangat. Kau bilang aku anakmu? Iya, gelang ini, dulu mama meminta seseorang membuatnya khusus untukmu. Hanya satu-satunya di dunia. Ini gelangku. Kenapa ada padamu? Ini jelas gelangku Qiao Shinro, apa yang kau omong kosongkan? Apa hubungannya denganmu? Mama, akulah anakmu.
Mereka adalah orang tua angkatku. Ah, Ya dulu saat kami mengadopsi Hong Hong. Gelang ini melekat di tubuhnya benar. Hahaha. Xiao Xinrou, kamu jelas-jelas anak kandung kami. Sekarang demi menjilat orang kaya, kamu bahkan tidak mau mengakui orang tua kandungmu sendiri. Kamu tidak takut kualat. Tidak disangka, Xiao Xinrou ternyata adalah seorang putri kaya, tapi identitasnya sekarang sudah menjadi milik anak kami. Bukan gelang ini benar-benar milikku. Maka kamu harus percaya padaku. Ini ibuku pergi sana. Berani lagi? Tidak sopan pada istriku. Aku tidak peduli siapa kau. Aku akan membuatmu membayarnya. Tuan Fu, karena mereka semua bilang gelang itu miliknya, maka di antara mereka pasti ada satu yang merupakan putriku. Tolong beri saya muka. Jangan main tangan. Nyonya Qian, aku benar-benar putrimu. Jika kamu tidak percaya bisa tes DNA. Tidak perlu repot-repot. Aku punya cara sendiri untuk membuktikannya. Batu giok merah di gelang ini adalah permata warisan keluarga Qian. Hanya darah keturunan keluarga Qian yang bisa memanggil fenomena Feng Ming Tianxia. Kalian teteskan darah di atasnya, maka bisa terbukti siapa putriku. Masih perlu uji darah? Repot sekali. Kenapa Qiao Hong Hong kamu tidak berani? Mana ada yang tidak aku berani? Aku cuma... Kalau begitu, maaf ya. Kamu bukan putriku. Ibu, aku adalah putrimu. Menurutku, batu ini sudah lama tidak dipakai jadi rusak. Benar. Xiao Xinrou juga tidak dites, kan? Kalau dia dites, hasilnya juga sama. Nyonya Fu, apakah kamu sudah siap? Jangan takut kalau sakit, gigit aku. Aku tidak takut, ayo. Betul, dia adalah putriku. Ibu, Sayangku. Ibu akhirnya menemukanmu. Keluarga Qiao berkali-kali mengaku sebagai istriku. Menipu di mana-mana. Tidak pernah berubah meski sudah diperingatkan. Sampaikan perintahku. Tunggu. Orang yang menganiaya putriku, aku akan menanganinya sendiri. Apa yang akan kau lakukan? Kami susah payah membesarkan putrimu. Apa kau mau membalas budi dengan kejahatan? Apa yang kau bilang dibesarkan oleh kalian? Aku sudah menyelidikinya dulu karena kesalahan diagnosis rumah sakit. Kalian mengira tidak bisa punya anak, jadi kalian mencuri Qiao Xinrou. ternyata begitu. Semua karena kalian, saya dan keluarga saya tidak bisa berkumpul. Kalian setangan setan. Saya selalu berpikir saya sendiri, yang ceroboh kehilangan putri saya. Tidak menyangka itu kalian. Semua yang kalian pakai pasti dibeli dari mahar putriku. Panggil orang, lepaskan semuanya. Jangan. Jangan dilepas. Serahkan mereka ke polisi. Atas tuduhan perdagangan anak hukum mereka dengan tegas. Pak Fu jangan. Setiap tuduhan yang Anda sebutkan semua adalah hukuman mati. Pak Fu, jangan. Kami adalah besan kalian. Kalian memperlakukan kami seperti ini tidak takut mati ditabrak mobil? Ya. Bawa pergi, jangan. Ibu, kenapa? Ibu, Panggil ambulans. Ibu, kenapa? Ibu, Ibu Anda baru sembuh dari sakit tinggallah, bersama saya dan Xinrou. Baik. Ya, Ibu Besan lihat, saya sendirian juga cukup kesepian. Kita berdua bisa saling menemani. Ibu mulai sekarang, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Baik. Tidak akan terpisah lagi.